Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Rudianto, Pimpinan Wilayah Asia Jawa Timur, Ibu Dr. Sofiati, terus ganti ya, Ketua PDM Surabaya Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan, Ketua PDA Kota Surabaya Ibu Hajah Alifah Hikmawati, Bapak Wali Kota Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Kakak Pesra dan Pemerintahan Bapak Arif, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2, para Ketua PCM, Ketua PCA, dan segenap pengurus se-Kota Surabaya, dan hadirin sekalian yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa yang datang banyak sekali. Saya pikir hanya beberapa orang, jadi saya tidak menyiapkan bahan yang serius. Muhammadiyah, Muhammadiyah Aisyah Surabaya, Kota Surabaya, Indonesia. Apa Bu Indonesia tadi apa? Merdeka. Kalau Surabaya apa ya? Surabaya. Kalau Indonesia maju. Indonesia maju. Itu bapak-bapak kok nggak ada itu. Indonesia maju. Ibu-ibu, saya membawa voucher ya. Jadi nanti ada BDM yang bisa menjawab, saya beri voucher. Yang nggak bisa jawab, kalau guru nanti gajinya dipotong. Alhamdulillah, ini luar biasa. Tadi Pak Rudianto menyampaikan Muhammadiyah gerakan ya. Jadi ini penting untuk kita pahami. Muhammadiyah itu dulu waktu mau dibentuk jadi organisasi, Pak Kiai Dahlan itu keberatan. Jadi ketika mau dibikin ADART, mau dibikin cabang ranting, sampai dibikin konsul itu Kiai Dahlan keberatan. Kiai Dahlan menyampaikan, ya ini Muhammadiyah ini gerakan saja, jangan jadi organisasi. Jadi merupakan harakah Islamiyah. Jadi bukan organisasi. Kalau nggak salah Kiai Suksa yang menanyakan kenapa Yai keberatan kalau Muhammadiyah jadi organisasi. Jawabnya Kiai Dahlan, saya khawatir kalau nanti Muhammadiyah itu jadi organisasi, itu orang-orang Muhammadiyah sibuk ngurusi pengurus, sibuk ngurusi organisasi, tidak ngurusi gerakan. Nah,
setelah saya lihat cabang se-Kota Surabaya ini kelihatannya sudah benar Muhammadiyah, bukan sekedar organisasi tapi sebagai gerakan. Tepuk tangan untuk Muhammadiyah itu gerakan reformasi, gerakan pembaharuan. Artinya apa? Artinya Muhammadiyah itu ingin mengajak umat Islam di Indonesia ini bersama-sama menjadi umat yang tengahan tadi itu, umatan wasatan itu. Tengahan itu jangan cuma diartikan la syarqiyah wa la gharbiyah ya. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ya. Tapi sebetulnya moderat tengahan itu wasatan yang unggul, berunggulan. Jadi kalau ada 5 jari itu yang tengah ini artinya berkeunggulan. Itu yang kemudian berkemajuan itu. Saya memang termasuk yang tidak terlalu nyaman dengan pengertian moderasi atau wasaton itu. Tengahan artinya Muhammadiyah itu enggak kiri, enggak kanan. Ya kalau enggak kiri, enggak kanan di mana? Tengah, ya tengah itu enggak ada di dalam doktrin Islam. Tengah itu menurut saya ya kalau di dalam surat An-Nur itu kan disebut la syarqiyah wa la gharbiyah ya. Jadi pohon zaitun yang tumbuhnya itu tidak di timur, tidak di timur dan tidak di barat, itu akan menghasilkan minyak zaitun yang paling bagus, yang paling bagus. Ketika minyak itu dipakai untuk pelita, itu cahayanya dilukiskan di dalam surat An-Nur itu. Dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal ini? Ibu-ibu siapa yang hafal surat An-Nur? Allahu nurus samawati wal ardh. Angkat tangan. Ibu-ibu, saya enggak tanya bapak. Ada enggak ibu-ibu yang hafal Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah? Ada enggak? Masa enggak ada? Masa ngajinya cuma 10 rakaat terus? Ada itu surat An-Nur. Jadi jantungnya surat An-Nur. Maka surat An-Nur itu karena ada ayat ini. Allahu nurus samawati wal ardh. Ayo, dapat voucher loh. Masa enggak ada? Ada? Ya sudah, nanti saja ya. Tapi sekarang dihafalkan dulu, nanti biar enggak dulu. Jadi surat An-Nur itu dilukiskan di situ yang tumbuhnya tidak di tengah, tidak di timur dan tidak di barat, artinya di pucuk gunung yang mulai pagi sampai sore mendapatkan terpanam sinar matahari. Karena tiap mulai pagi sampai sore selalu mendapatkan sinar matahari, maka menghasilkan biji zaitun yang sangat bagus. Yang itu kalau dibikin pelita untuk lampu, karena zaman dulu lampunya pakai minyak zaitun, zaman Nabi itu minyak zaitun. Kalau kita dulu minyak ini pohon jarak bakar itu pakai minyak itu. Jadi itu berkeunggulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menilai sekarang ini Muhammadiyah itu kita ini lebih sibuk ngurus organisasi daripada ngurus gerakan. Rapat urus mulai dari ranting sampai PP saya itu buka surat masuk dibahas mulai dari ngangkat kepala sekolah, pecat kepala sekolah, punya
ada cabang ribut, rebutan pengurus, apalagi pokoknya sibuk ngurusi itu. Tapi lupa bahwa sebetulnya Muhammadiyah itu adalah al-harakatul Islamiyah, gerakan Islam. Nah, Muhammadiyah itu gerakannya cepat sekali. Gerakannya dari ibarat lokomotif itu memang cepat, kereta cepat Muhammadiyah. Sayang, setelah kita lihat akhir-akhir ini cepat sendiri tapi nggak bawa gerbong. Jadi kita ini maju cepat tapi nggak ada gerbong yang ikut. Yang ikut gerbongnya sedikit sekali. Satu gerbong cuma yang ikut, dan itu pengurus semua. Sementara followernya umat Muhammadiyah itu ketinggalan jauh, nggak terbawa. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Makanya saya kira untuk sekarang ini cabang-cabang di Surabaya, ranting di Surabaya itu kembali melayani umat, mendatangi umat, diajak mereka untuk bersama-sama, jangan lalu dewi, mengurus-ngurusi. Harus pastikan di setiap ranting itu berapa simpatisan Muhammadiyah, berapa yang aktif Muhammadiyah, berapa yang simpati dengan Muhammadiyah. Kalau tidak bisa by name by address, kira-kira siapa orangnya itu. Jangan kita katakan, Pak, ranting sampean piro Pak Muhammadiyah? Ya kira-kira 50 lah. 50 itu siapa saja kurang lebih. Jadi kira-kira berapa sih yang betul-betul selama ini menjadi simpatisan dan menjadi anggota, bahkan kalau bisa menjadi aktivis di Muhammadiyah di semua sayapnya maupun di semua jenjang. Karena tadi ini saya mau berangkat dari Malang, kebetulan di kampung saya Jatimulyo juga sedang musyawarah ranting. Tadi malam ketuanya datang ke saya, dan kebetulan musyawarahnya di mesin samping saya. Saya tanya, berapa anggotamu di kampung ini Muhammadiyah yang simpati, yang aktif, yang punya kartu anggota? Ya itu Pak, sebetulnya kalau pengajian yang banyak, tapi kalau sudah diajak langsung Muhammadiyah nggak mau. Katanya kalau pengajian aja saja mau, tapi kalau di Muhammadiyah tidak. Kenapa? Jadi ada suasana tidak nyaman ketika di Muhammadiyah kalau disebut anggota Muhammadiyah. Ini tentu saja harus menjadi tantangan kita semua. Jadi untuk menunjukkan ini, saya ini Pak Muhammadiyah itu agak malu-malu. Kenapa? Mungkin karena warga Muhammadiyah di sebagian besar dari kelas menengah ya. Kelas menengah biasanya memang tidak terlalu suka simbol-simbol. Saya baru lihat di sini agak banyak yang memakai peci simbol Muhammadiyah. Biasanya agak banyak. Ini berarti berani menunjukkan ini saya Muhammadiyah. Atau karena mau datang di sini baru mau menunjukkan. Jadi salah satu problem yang dihadapi pengurus ya, penggerak Muhammadiyah ini adalah bagaimana memperbanyak jumlah warga Muhammadiyah yang mau memunculkan diri sebagai warga Muhammadiyah. Kalau tidak, ya nanti kita sulit untuk menggerakkan itu. Dan saya punya program, maksudnya
Ibu Aisyah, Bang Ngurus itu diberi nama penggerak Muhammadiyah, biar dia sadar bahwa dia ini menggerakkan, bukan rapat, bukan hanya ngurusi TK ngurusi TK penting, tapi jangan sampai berpikir pengurus TK itu ya itulah Muhammadiyah. Apa Muhammadiyah itu? Muhammadiyah artinya ngurusi TK, ngurusi sekolah, ngurusi panti asuhan, ngurusi kampung, iya itu benar. Tapi tidak sekedar itu, tapi terutama justru mendampingi, melayani warga untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah hadir. Syukur-syukur kemudian warga itu banyak yang simpati dengan Muhammadiyah. Jangan sampai ada yang antipati dengan Muhammadiyah. Jadi kita ini mesti jadi penggerak. Nah, di dalam melakukan penggerak itu, bapak-bapak, itu harus mulai dari mereka kenal sampai kemudian mau gabung dengan Muhammadiyah. Kan kalau kita itu berkomunikasi dengan orang, itu kan ada 3 tahap, 4 tahap ya, atau ada 4 jenis sikap. Kalau kita berkomunikasi dengan orang, pertama itu adalah namanya empati. Empati itu adalah kalau orang itu sudah mau menjadi bagian dari kita, itu namanya empati. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Contohnya kalau kita melihat orang sakit atau orang kecelakaan saja ya, kecelakaan di jalan, itu pasti sikapnya ada macam-macam. Ada yang langsung datang terus menolong gitu ya. Nah itu yang empati. Karena orang itu pasti merasakan bagaimana saja dia yang mengalami itu, maka dia tergerak untuk membantu. Yang kedua simpati. Simpati itu yang melihat, oh Masya Allah, itu artinya simpati. Tapi ada juga yang begitu lihat orang kecelakaan lewat aja. Itu namanya apati atau apatis. Ada juga yang kemudian lewat bertanya, siapa sih? Kita bertanya, oh itu kamu bingga bersyukur, kita antipati. Jadi ketika melihat sesuatu, menghadapi sesuatu, itu seseorang itu responnya bisa 4. Pertama namanya empati. Nah inilah yang menjadi target penggerak Muhammadiyah. Ketika berkomunikasi dengan orang, ketika berhubungan dengan siapapun, itu kemudian dia berempati dengan Muhammadiyah. Empati itu kemudian dia bisa memutuskan apakah kemudian menjadi warga Muhammadiyah, menjadi anggota Muhammadiyah, atau paling tidak kemudian selalu mengikuti perkembangan, atau simpati. Makanya orangnya disebut simpatisan. Orang yang simpati dengan Muhammadiyah namanya simpatisan Muhammadiyah. Itu sudah cukup awal untuk menjadi empatisan Muhammadiyah. Nah, kita ini empatisan Muhammadiyah. Saking empatinya pokoknya bisa dari Muhammadiyah. Itu artinya orang yang sudah empati. Jabesan dari Robianto itu artinya orang yang sudah berempati dengan Robianto. Jadi paling tidak kita harus memperbesar jumlah orang yang berempati dan bersimpati dengan Muhammadiyah. Orang yang empati namanya empatisan Muhammadiyah, sedangkan yang simpati namanya simpatisan Muhammadiyah. Yang dua ini yang kalau kita berkomunikasi kemudian hanya melahirkan apatis dengan Muhammadiyah, berarti gerakan kita belum berhasil. Harus dibikin bagaimana yang bersangkutan menjadi simpati paling tidak. Jangan hanya apatis. Apatis itu memang nggak merugikan, tetapi juga tidak menguntungkan. Itu namanya apatis.
Nah, yang terakhir itu yang jangan sampai Muhammadiyah menimbulkan antipati di mana-mana, ketidaksukaan terhadap Muhammadiyah di banyak tempat. Itu alasannya macam-macam, termasuk perilaku tokoh Muhammadiyah. Perilaku tokoh Muhammadiyah yang menurut ukuran masyarakat dianggap tidak patut, itu bisa menimbulkan antipati bukan kepada orangnya saja, bukan penggerak Muhammadiyah saja, tetapi pada organisasi Muhammadiyah. Pesan saya, hindari betul ya, suatu tindakan yang bisa menimbulkan antipati. Sekalipun kita itu tujuannya amar ma'ruf nahi munkar, Bapak Ibu sekalian, tapi kalau itu hanya menciptakan antipati, ya batal mubadir usaha kita beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu jangan sampai menimbulkan antipati. Karena kalau masyarakat antipati terhadap gerakan walaupun niat kita itu amar ma'ruf nahi munkar yang katanya pahalanya banyak, itu artinya berarti tidak berhasil. Nah, saya hari ini kan ada survei yang digulirkan oleh sebuah lembaga survei yang katanya Muhammadiyah hanya 5,7%. Kalau Muhammadiyah hanya 5,7% itu berarti hanya 20 juta seluruh Indonesia itu. Saya tidak tahu bagaimana cara ngitungnya, tapi kita nggak usah mempersoalkan itu. Siapa tahu dia juga punya niat yang lain untuk menggugah warga Muhammadiyah ini biar sadar bahwa penduduk hanya 20 juta kita ini nggak gede-gede amat, nggak gede-gede amat. Padahal Surabaya berapa penduduknya? 3 juta, berarti hanya nggak sampai 10 kali lipat penduduk Surabaya. Nah itu nggak tahu. Tadi itu jangan-jangan banyak sekali warga Muhammadiyah ketika disurvei nggak mau ngaku Muhammadiyah. Kenapa tadi itu? Karena di dalam dirinya belum ada percaya diri atau juga mungkin takut, ya. Takut kalau disebut Muhammadiyah. Saya pernah sering datang kalau di Jakarta itu ketemu penjawab saya itu, Pak Menko, saya ini sebetulnya juga Muhammadiyah. Kalau sebetulnya itu artinya kan nggak mau ngaku sebetulnya. Saya ini sebetulnya Muhammadiyah, Pak Menko. Oh iya, jadi nggak saya Muhammadiyah, Pak. Artinya agak malu-malu menyebut dirinya sebagai Muhammadiyah. Kecuali kalau nanti minta rekomendasi mau bidding jabatan, itu baru paket minta rekomendasi dari Pak Wiranto untuk mau bidding. Kalau perlu dilampiri kartu anggota Muhammadiyah. Tapi kalau bertemu dia dulu itu menjadi saya ini sebetulnya juga warga Muhammadiyah. Banyak sekali, termasuk menteri. Menteri itu ada yang tamatan SMP Muhammadiyah, ada tamatan SD Muhammadiyah, ada juga yang tamatan perguruan tinggi Muhammadiyah, atau paling tidak pernah lewat kantor Muhammadiyah. Tapi cenderung tadi membaur. Itulah mungkin termasuk ciri orang moderat. Ciri orang moderat, kalau yang kita pahami tidak menunjukkan identitasnya demi untuk toleransi mereka-mereka yang berbeda. Bisa saja juga begitu. Itulah kenapa itu ciri masyarakat modern kan, tidak terlalu suka dengan simbol-simbol. Saya termasuk orang yang tidak terlalu suka simbol juga, mungkin juga karena Muhammadiyah. Keluarga itu pejabat yang memperbanyak mengirim, karena dia merasa bahwa semakin panjang yang mengirim ini berarti semakin berkuasa. Suatu saat
Saya waktu masih begitu dan sering turun ke lapangan karena banyak musik sambut kepala dinas macam dinas itu tidak punya. Lalu sampai ada menteri yang nanya ke saya, Pak Majid, itu bagaimana caranya supaya kalau turun ke daerah itu mobilnya yang ini pajang begitu? Benar itu. Jadi itu artinya kita suka simbol-simbol. Bayangannya kalau di kiri banyak, apalagi semuanya pakai seragam, itu berarti ini orangnya berubah, itu orangnya sangat penting. Tapi biasanya tadi itu ada juga warga yang suka lebih membawa. Tetapi intinya maksud saya Bapak sekalian, ibu-ibu di dalam gerakan bermuhammadiyah itu jangan lupa menjaga siapa saja untuk dikenalkan dengan Muhammadiyah. Karena kalau tidak kenal tidak saya, kalau tak kenal tak saya. Tadi itu, jadi pertama sekali itu harus memberikan membuat orang itu awareness, menyadari ada yang namanya Muhammadiyah. Baru kalau nanti dengan ada Muhammadiyah, dia akan bertanya-tanya apa Muhammadiyah itu, mulai tertarik, interest. Kalau nanti sudah mulai tertarik, dia kemudian akan melakukan evaluasi, nimbang-nimbang. Oh, Muhammadiyah itu begini ya, dia dalam. Nah, setelah dia menimbang itu akan memutuskan apakah dia nanti akan menjadi simpatisan Muhammadiyah atau kemudian akan menjauh dari Muhammadiyah. Titik ini yang paling kritikal. Ketika orang akan membuat keputusan, itulah yang harus kita dekati, kita beri pemahaman yang betul-betul lengkap tentang gerakan Muhammadiyah sampai kemudian dia menjadi simpatisan Muhammadiyah. Gak usah diminta jadi pengurus dulu, gak usah jadi aktivis dulu, simpatisan dulu aja. Nanti kalau lama-lama, kalau mulai nyaman dengan Muhammadiyah itu enak ya, ternyata saya bisa bersosialisasi atau apa gitu, itu nanti lama-lama kemudian akan bisa menjadi tadi itu baru gerakan. Jadi kalau hanya membuat, mohon maaf Ibu Aisyah, membuat TK sekali itu belum gerakan. Karena sebetulnya Muhammadiyah itu bukan hanya gerakan jamiah, tapi juga gerakan jamaah. Tadi kalau bikin TK itu gerakan jamiah sebagai organisasi yang tadi Kiai Dahlan sebetulnya keberatan. Yang penting sebetulnya adalah gerakan jamaahnya, gerakan untuk tadi itu mengajak umat untuk bermuhammadiyah. Nah, kan Rasulullah pernah beri contoh yang sangat bagus ya. Itu dalam sebuah riwayat itu ada seorang Baduin, suku Badui, pedalaman itu suku Baduin itu kan orang pedalaman, termasuk kerajaan Arab Saudi sekarang ini itu dipimpin oleh dinasti Ibnu Saud. Dari Saud itu kan dari Baduin, bukan dari Quraisy, bukan berasal dari terah Nabi Muhammad SAW. Nah, sedikit saya ukir sejarahnya ini. Nah, kemudian ketika dinasti Ibnu Saud ini merebut kerajaan Jazirah Arab Saudi, itu kemudian berpartner dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian kita kenal memberikan ajaran Wahabi itu. Wahabi, gerakan Muhammad bin Abdul Wahab itu termasuk gerakan reformasi Wahabi. Tetapi dinasti Saud ini punya kepentingan juga bagaimana supaya dinastinya kuat kan, dinastinya kuat. Salah satu yang dianggap rival kompetitor itu adalah terah dari Nabi
supaya ini tidak menjadi berpengaruh besar terhadap umat, terhadap rakyatnya, maka berusaha untuk memotong berbagai macam bagian yang itu bisa menimbulkan kefanatikan, ke pengaruh dari ini kepada rakyatnya. Maka ide reformasi yang disimulasi idenya bagus oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu dipakai alat untuk memotong ini, termasuk melanjutkan makam-makam yang selalu sering dikunjungi Babisi, kemudian para aktivisnya dikejar-kejar dan seterusnya. Jadi kita harus hati-hati untuk memahami berbagai macam apa yang dulu kita anggap salah. Jadi kita jangan sampai kemudian melakukan hal yang kelihatannya di sana bagus sebetulnya itu sekarang kita evaluasi. Dan sekarang bahkan sekarang dinasti Bani Saud yang sekarang kan sudah mulai menyadari bahwa ketika memperalat Wahabi itu punya risiko yang konsekuensi yang sangat fatal dalam kaitannya dengan pembangunan sekarang. Maka sekarang jadi lebih longgar dan seterusnya. Nah, saya mohon kita sebagai Muhammadiyah juga tadi sudah bergerak, mari kita kembali kemudian juga mulai merajut kembali. Bagaimanapun Muhammadiyah itu kan lahir di Indonesia, jadi namanya akar budaya bangsa ini, terutama yang keislaman yang sudah pernah dirintis oleh para ashabul awalun di Muhammadiyah itu coba kita telah lagi. Jangan-jangan tadi itu kita ini lokomotif yang melaju cepat tapi meninggalkan gerbong. Jadi Pak R ketika diminta menerima asas tunggal oleh Pak Harto, waktu asas tunggal diberlakukan, Pak R kan tawar-menawar terus dengan Pak Harto. Gak dipenuhi terus kalau Pak. Jawabannya Pak R. Jadi Pak Presiden, kalau kami ini sudah menerima asas tunggal, tetapi kami ini kan lokomotif yang membawa gerbong panjang. Kalau saya nanti menerima, kemudian warga Muhammadiyah belum menerima, itu artinya berarti saya ini jalan sendiri meninggalkan gerbong. Baik, terus itu loh Pak. Jadi sangat bijak Pak ya. Jadi ketika dipaksa, ditekan oleh Pak Harto untuk menerima asas tunggal, bertanya, bukti Pak R, Pak Yai, kok Muhammadiyah kok buatan dereng nabi terima asas tunggal gitu, sama itu dijelaskan kalau Pak R. Kalau saya pengurus ini sudah paham asas tunggal dan sudah terima, tetapi umat di belakang ini kan harus satu gerbong. Kalau kita maju kan dia harus diblending semua, tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, ini mohon juga artinya apa? Muhammadiyah di dalam melakukan gerakan itu sesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan itu. Jangan membuat yang aneh-aneh yang kemudian malah tadi itu menimbulkan antipati. Karena tujuan kita itu kan amar ma'ruf nahi munkar dakwah. Apa artinya dakwah? Amar ma'ruf kalau itu yang didakwah itu malah jengkel, malah antipati dengan kita tadi itu. Ya percuma kan? Ya kalau semula antipati nggak apa-apa, tapi kalau kemudian antipatinya terus nggak pernah berubah, ya berarti kan gagal dalam kita ingin mengajak mereka untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tadi saya lanjutkan soal Baduin. Jadi suatu saat ada orang Baduin datang dari tengah gurun menemui Nabi. Ya, Nabi, saya dengar Nabi membawa agama Islam, agama namanya Islam. Tapi katanya kalau masuk Islam itu sulit gitu. Kemudian orang Nabi jawabnya, oh udah, siapa yang bilang kalau masuk Islam sulit? Tidak. Satu saja kamu untuk masuk Islam syaratnya. Apa itu Nabi? Jangan bohong. Satu, jangan bohong. Orang ini, oh kalau jangan bohong, berarti saya sudah Islam karena saya ini
saya memang pantangan betul untuk bohong. Iya, berarti kamu sudah Islam. Kalau sudah kamu selama ini sudah tidak bohong, berarti sudah Islam itu. Ya sudah. Terima kasih Nabi. Kita satu saja saya minta ya tambahan, sering-seringlah datang ke tempat saya, ke masjid ini. Nanti kamu biar ketemu dengan mereka yang sudah masuk Islam. Oh, kalau itu saya tiap hari. Saya tiap hari akan janji saya akan ke masjid. Benar. Datanglah itu pagi. Kemudian setelah itu Nabi ketemu dengan itu. Nabi tanya saja satu-satu. Apa sudah sholat? Sudah sholat. Ada yang sudah Nabi, ada yang belum lengkap, ada yang belum sholat. Sampai dia itu sudah sholat. Oh, saya tidak sholat Nabi. Oh ya, besoknya datang lagi, tanya lagi. Yang lain, alhamdulillah Nabi saya sudah sholat. Alhamdulillah Nabi. Sampai ke dia belum sholat lagi. Besoknya Nabi tanya lagi. Sampai dia juga belum sholat lagi. Lama dia kan malu. Ternyata dia sendiri yang tidak sholat. Nah, kemudian dia ikut sholat. Tapi ikut sholatnya itu agar nanti bisa ditanya Nabi jawab kalau sudah sholat. Karena dia kalau bilang sudah sholat ternyata belum kan bohong. Itu loh, Nabi itu begitu bijaknya. Jadi kalau dakwah itu menggunakan itu, kan kita kan tidak harus menggunakan kata yang lembut ya, kaulan layinan kan. Ini coba saya merasa perlu ada gerakan ini, gerakan Muhammadiyah yang lebih inklusif, tidak usah terlalu eksklusif, tidak usah menetapkan ketentuan-ketentuan yang kira-kira itu tidak populer. Kalau memang sudah biasa, mohon maaf ini saya kalau keliru ya, maaf. Misalnya kalau sudah biasa sholat subuhnya jam 5 gitu ya, katanya kepagian berapa menit, azan kan juga sudah 5 menit. Nanti sebelum azan sholat sunnah, memasuki sholat subuh kan juga boleh. Katanya sholat malam itu paling 1 rakaat pun bisa boleh kan? Ya dianggap aja sholat malam. Kalau memang, tetapi tidak usah kemudian yang lain sudah azan jam 5, sini jam 6, 5 seperempat baru azan. Orang bilang bahwa itu Muhammadiyah itu bangkotan. Itu lambat itu karena sholat, karena bangkok. Kan? Jadi keputusan-keputusan harus dilihat betul. Apalagi setahu saya Muhammadiyah itu memiliki keleluasaan untuk mencoba beradaptasi dengan lingkungan itu. Itu saja yang saya sampaikan. Saya rasa nggak banyak-banyak. Pokoknya kalau kita Muhammadiyah jangan sampai terlalu maju, yang majunya itu menyebabkan gerbongnya tidak tergandeng. Jadi maju sendiri. Kalau maju sendiri itu Muhammadiyah itu jadinya kayak hidup di alam lain gitu. Ya kan? Wah, Muhammadiyah punya kampus juga. Yaitu Muhammadiyah tapi bukan umat. Oh, Muhammadiyah punya SMP sampai lantai 10. Yaitu Muhammadiyah tapi itu bukan umat. Jangan sampai justru kemegahan yang dikelimuran sebagai keberhasilan kita itu membuat kita semakin renggang terpisah dengan ini yang menurut saya. Karena tadi itu Muhammadiyah itu tetap gerakan jamaah, bukan sekedar gerakan jamiah. Jamiah ya, tapi jamaah itu justru yang menjadi cita-cita Kiai Dahlan tadi itu. Kita harus kembali kepada cita-cita Muhammadiyah itu sebagai gerakan Harakatul Islamiyah. Kalau kita membuat rumah sakit, kita membuat sekolah, itu penguat dari gerakan kita. Jangan sampai penguat itu kemudian menjadi core bisnis kita. Seolah ya itulah Muhammadiyah. Nanti lama-lama Muhammadiyah itu akan tereduksi menjadi Muhammadiyah itu yang tukang bikin sekolah itu ya. Itu organisasi yang tukang bikin rumah sakit. Ya kan? Muhammadiyah itu yang tukang bikin sekolah, tukang bikin rumah sakit. Tidak disebut ini gerakan tadi. Jadi untuk menjadi gerakan wasatiyah itu menurut saya ke umat, bukan tadi itu. Apakah tidak boleh? Apakah tidak bagus
bikin sekolah, bikin rumah sakit, oh bagus sekali, bagus sekali. Tapi jangan sampai energi kita habis untuk itu. Ya memang berlomba-lomba kepada kebaikan ya bagus, tapi berlomba-lomba bikin amal usaha ya bagus, tetapi menurut saya bukan itu tujuan utama kita. Tapi kita ini meeting. Nah, apa yang sekarang harus kita prioritaskan tadi ini Pak? Saya sudah divisi oleh Pak Kabak pemerintah. Jadi sekarang ini yang harus kita tangani adalah pertama itu masalah stunting. Alhamdulillah di Surabaya ini stuntingnya sudah sangat rendah. Ini ibu-ibu, ada yang tahu berapa angka stunting di kota Surabaya? Enggak ada. Saya hitung 1, 2, karena kalau lebih dari 5 menit pasti sudah lihat HP. Ayo siapa ibu-ibu yang tahu berapa jumlah angka stunting di kota Surabaya? Gak ada yang tahu, berarti gak pernah ngurusi stunting ya. Ada bapak-bapak ada yang tahu berapa angka stunting di Surabaya? Berapa? Pak Ari pasti tahu lah Pak Ari. Berapa? Siapa yang tahu? Berapa? 500. Berapa persen? Bukan sana angkanya. Berapa persen? 28. 2,5% Pak. Berapa? Oke. Yang pertama, berapa angka stunting kota Surabaya? Maju, bapak-bapak kan sini depan. Masa Ibu Aisyah kalah sama bapak untuk stunting? Mana beri mana mic-nya kan? Ada mic-nya enggak? Ya, berapa Pak angka stunting di Surabaya? Ini ke PCM mana? Mas itu sih, Pak, enggak nyala. Baik, siap Bapak. Dari cabang mana? Dari PCM Gadingan. Ya. Berapa angka, berapa persen stunting di kota Surabaya? Awal pendataan stunting 2.800-an. Kemudian upaya pemerintah untuk menanggulangi stunting hari ini atau bulan ini sekitaran angka 500-an. Berapa persen? Hingga sekitar 2-3%. Insya Allah target Pemkot Surabaya akhir tahun nol stunting. Oh, benar Pak. Ini Pak Kabak, berapa sekarang posisi stunting di Surabaya? Sudah betul? Ya. Nah, yang kedua, vouchernya belum bisa diambil, kita akan cek pertanyaan lain. PCM Gadingan terus Ketua RW 8 Dukuh Menangga yang punya kantor PDI. Ketua RW. Ketua RW. Berapa yang miskin ekstrim di RW Bapak? Yang miskin pada awal pendataan giat-giatnya Pemkot menanggulangi kemiskinan itu di RW saja lah ya sebagai sampel itu 28 jiwa. Masuk hitung kemiskinan pakai jiwa. Keluarga. Kemudian setelah digalakkan mengatasi gamis dari gamis menjadi gamis, sekarang ini tinggal 5 jiwa.
Lima keluarga, lima keluarga. 5 kakak. Tapi nggak ngarang loh ya. Buatan Pak, datanya di RW buatan. Gamis berapa? Keluarga miskin. Kalau daging Keluarga miskin. miskin. Sama berarti. Tahu artinya? Bukan itu, tapi muatannya kalau gamis itu dulu pokoknya keluarga yang miskin, kalau gamis itu ukurannya standar hari ini adalah orang yang tidak bisa dahar, tidak bisa makan dalam sehari, itu gamis Bapak. Ya, ya terima kasih. Dapat untuk nanti. Terima kasih. Kalau saya bisa haji Bapak. Bisa, bisa. Wah, alhamdulillah, bisa haji. Tapi bayar diri. Saya lawan ini baru ngomong. Oke, terima kasih. Cukup ya? Siapa tadi yang hafal